Nah, di sini ada produk dan bauran produk. Apa sih itu produk? Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan pada pasar untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Nah, secara konseptual, produk adalah hasil dari persepsi produsen yang berbentuk fisik serta elemennya seperti kemasan, merek, label, dan jaminan layanan. Ada dua jenis produk. Yang pertama ada produk konsumen dan produk industri. Ini secara umum ya teman-teman. Kalau produk konsumen yaitu produk yang dikonsumsi untuk konsumen akhir atau konsumsi untuk rumah tangga. Nah, ini biasanya tidak bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan yang produk industri itu bisa diperjualbelikan kembali karena untuk barang produksi dan untuk bisnis lanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah rekan saya jelaskan tadi. Di sini saya akan menjelaskan materi lini produk, lalu pengembangan lini produk, merek, keputusan produk, atribut produk, pemberian merek, terus pengemasan serta penglabelan. Lini produk itu adalah sebuah kumpulan produk yang saling berkaitan. Nah, kalau pengembangan lini produk biasanya dilakukan dengan memperluas atau mengisi lini. Lalu merek adalah identitas sebuah produk, dan keputusan produk itu harus dipertimbangkan beberapa hal yang penting. Lalu atribut produk itu terdiri dari kualitas maupun fitur serta segi desain. Nah, lalu pemberian merek. Nah, pemberian merek itu bertujuan untuk memberi nilai pada produk. Jadi seperti memberi kesan yang lebih wah, atau biar konsumen lebih menarik dengan desain produk yang kita miliki. Lalu pengemasan. Nah, pengemasan ini berfungsi untuk melindungi dan memberi identitas sebuah produk. Dan yang terakhir itu penglabelan. Nah, penglabelan ini berisi semua tentang informasi tentang produk tersebut, atau bisa dijadikan dengan tata cara atau cara-cara memakai produknya seperti apa, seperti itu teman-teman. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan penjelasan atas materi yang telah teman saya sampaikan. Oke, kita masuk ke mengelola jasa. Nah, kalau jasa, pengertian jasa adalah kegiatan yang tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, dan memberi nilai tambah. Terus yang kedua ini ada industri jasa. Industri jasa ini ada di semua sektor. 5. Pemerintah, nirlaba, bisnis, dan pendukung produksi. Ada 4. Terus yang selanjutnya ini ada bauran jasa. Nah, kalau bauran jasa ini ada 5. Barang murni sama barang didukung dengan jasa, campuran, terus jasa utama ditambah dengan barang kecil, terus yang terakhir ini pendukung terakhir ini jasa murni. Terus untuk selanjutnya ini ada karakteristik jasa. Nah, karakteristik jasa ini tidak berwujud, itu dengan butuh
butuh bukti fisik lah. Terus yang tidak terpisahkan. Nah, kalau tidak terpisahkan ini contohnya kayak produksi dan konsumen ini tidak bisa bersamaan. Terus untuk selanjutnya ini bervariasi. Nah, bervariasi ini tergantung pemberian jasanya. Terus yang terakhir ini tidak tahan lama. Nah, kalau tidak tahan lama ini tidak bisa disimpan. Nah, terus ini yang terakhir ada strategi permintaan dan penawaran. Nah, strategi permintaan dan penawaran ini itu kalau permintaan itu ada harga, benda, promosi, dan reservasi. Nah, kalau penawaran ini tenaga tambahan, efisiensi, dan partisipasi pelanggan. Nah, saya beri contohnya kayak kalau permintaan ini saya sering terjadi itu kayak kita ke bioskop. Nah, itu ada diskon di waktu siang. Nah, terus kalau penawaran ini menambah karyawan saat restoran namanya. Terus sudah. Nah, kalau untuk selanjutnya ini kita masuk ke perilaku konsumen. Nah, kalau perilaku konsumen ini konsumennya mengandalkan word of mouth dan menilai dari harga, karyawan, dan butuh bukti fisik. Itu contohnya kayak orang memilih tempat kafe itu karena rekomendasi dari temannya. Nah, dia juga melihat tempatnya bagus, nyaman, estetik gitu. Istilahnya kayak cocok dibuat kafe gitu. Terus untuk selanjutnya ini ada pemasaran jasa. Nah, kalau pemasaran jasa ini eksternal ada 3, eksternal, internal, dan interaktif. Kalau eksternal ini promosi dan distribusi. Nah, itu contohnya kayak promo hotel di Instagram. Terus selanjutnya yaitu internal. Nah, internal ini berfokus pada pelatihan karyawan. Terus yang terakhir ini interaktif. Nah, ini interaktif ini berfokus pada kualitas interaksi karyawan. Nah, itu dilihat dari cara karyawan melayani cara melayani pelanggan. Cara karyawan melayani pelanggan. Nah, terus untuk selanjutnya ini ada mutu jasa. Nah, mutu jasa ini dilihat dari harapan versus kenyataan. Itu contohnya kayak harapannya itu cepat, tapi pelayanannya itu lama. Jadi pelanggan menjadi kecewa. Terus untuk selanjutnya ini ada dimensi mutu. Nah, dimensi mutu ini ada 5, mempunyai 5. Keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Saya bahas satu-satu ya. Kayak keandalan ini pesanannya sesuai. Kalau daya tanggap ini cepat melayani gitu. Terus kalau jaminan ini karyawannya itu berprofesional. Terus kalau keempat ini empati. Nah, itu karyawannya harus ramah dan peduli. Nah, kalau yang terakhir ini bukti fisik. Nah, bukti fisik ini bisa melalui dengan tempatnya. Nah, tempatnya bersih, bagus, nyaman, dan enak, tidak kotor lah. Jadi pelanggannya itu jadi nyaman gitu. Terus selanjutnya ini ada praktik terbaik. Nah, praktik terbaik ini berfokus pada pelanggan, komitmen manajemen,
strategi tinggi, teknologi, monitoring, dan kepuasan karyawan. Contohnya itu kayak hotel yang selalu menjaga kebersihan, itu punya sistem online. Contohnya kayak hotel yang selalu menjaga kebersihan, terus sama punya sistem online, terus dan cepat ditangani kalau ada komplainan. Terus untuk selanjutnya ini ada keluhan karyawan. Nah, keluhan karyawan ini itu ditangani dengan baik, menjadi loyalitas meningkat, terus sama untuk kepuasan karyawan ini berdampak pada karyawan. Nah, itu kalau keluhan ini contohnya kayak komplainan makanan. Nah, ada komplainan makanan, jadi sama karyawannya ini diganti gratis. Terus habis itu kan pelanggannya kan jadi loyal, respect lah gitu. Terus selanjutnya ini ada merek dan diferensiasi. Nah, untuk merek dan diferensiasi ini harus punya ciri khas dan membangun kepercayaan. Gunakan strategi merek yang tepat. Nah, itu kafenya, contohnya kayak kafe dengan konsep unik dan pelayanannya itu khas. Terus untuk selanjutnya ini jasa yang didukung dengan produk. Nah, ini berfokus pada keandalan, kecepatan layanan, dan biaya perawatan. Contohnya kayak beli motor sama ditambah itu dengan servisnya cepat, terus biayanya itu gak mahal, terjangkau lah, biayanya terjangkau dan jarang rusak itu. Sudah. Yang kedua ada tahapan pertumbuhan, di mana sebuah produk sudah dikenal oleh pasar dan konsumen. Nah, biasanya ditandai oleh distribusi yang sudah meluas. Rapid growth yaitu bisa ditandai juga dengan kecepatan penjualan dan adanya pesaing, serta slow growth yaitu biasanya ditandai oleh penurunan penjualan. Nah, di sini sebuah perusahaan harus bisa memiliki inovasi agar produk tersebut bisa bertahan di pasar. Nah, di sini ada strategi pemasaran PLC, Product Life Cycle, yang dimana sebuah produk memiliki siklus dalam pasar yang awalnya diperkenalkan ke konsumen hingga akhirnya ditinggalkan konsumen. Nah, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan perkenalan produk, tahapan pertumbuhan produk, tahapan kematangan produk, hingga tahapan penurunan sebuah produk. Nah, di sini kurvanya digambarkan kurva S, yaitu mengikuti arah tren pasar. Yang terakhir ada fase penurunan, di mana sebuah produk sudah mulai ditinggalkan para konsumen dan perusahaan harus bisa memiliki inovasi atau ide agar bisa bertahan di pasar atau tidak bisa diganti dengan produk yang lain.